Assalamualaikum, halo semuanya, ketemu lagi di YouTube channelnya Gita Family Diary ya. Kabarnya nih kalian semua, semoga dalam keadaan sehat ya. Semoga yang sekarang sedang sakit segera diberi kesembuhan ya, sama Allah, amin. Aku share lagi ya aktivitas aku. Oke, ini di video diawali aku tuh lagi beres-beres kamar, khususnya mainan anak aku ya. Ini tuh sekitar siang hari ya, antara jam 10 jam 11-an, aku lupa ya jam berapa, yang pastinya anak aku tuh baru tidur ya teman-teman. Sebetulnya kita tuh sudah beraktivitas dari subuhan ya, dari pagi-pagi, dan anak aku tuh udah bangun ya dari subuh tadi ya teman-teman. Ini tuh aktivitas aku di hari Kamis kemarin. Kemudian mungkin siangnya dia kayak ngantuk gitu ya, jadi setelah beraktivitas, setelah main, terus makan gitu ya, terus ketiduran deh. Nah ini aku beresin aja gercep gitu ya, jadi biar rapi bersih. Jadi ya pasti ya kalau misalnya dia bangun pasti berantakan lagi. Ya kayak gitulah teman-teman, kalau punya anak kecil di rumah, apalagi toddler gitu ya yang lagi aktif-aktifnya. Jadi ibu rumah tangga tuh harus tetap strong ya teman-teman. Karena di dalam proses kita sebagai ibu rumah tangga tuh ada aja ya yang dijalani nantinya. Yang dulunya mungkin pas lagi single gitu kita ngelakuin apa-apa tuh sendiri ya, keputusan sendiri, terus mau ngapa-ngapain juga bebas gitu ya, mau tidur dari pagi sampai malam pun gak ada yang ngelarang ya teman-teman. Terus kemudian proses lagi menjadi seorang istri gitu ya, pastinya ada juga perubahannya, yang tadinya keputusan diambil sendiri sekarang didiskusikan. Terus kemudian gak bisa juga kita tidur-tidur lama pagi sampai malam, boleh gak apa-apa sih sebetulnya sama suami ya, dari pagi sampai malam, tapi ya masa sih kita mau tidur sampai pagi sampai malam terus rumah berantakan gitu, gak mungkin. Kemudian ya, tahap berikutnya yaitu jadi seorang ibu. Pastinya semua itu berproses ya teman-teman, dari yang tadinya sendiri sampai jadi seorang ibu gitu ya. Salah satunya itu sekarang kalau misalkan mau kemana-mana itu ya kayak dulu tuh pas aku masih berdua aja ya sama Pak suami tuh, kita tuh suka nonton ya di bioskop. Hampir semua film yang tayang di bioskop tuh kita pasti nonton teman-teman, sampai kita punya aplikasi apa sih yang bisa pesen tiket langsung gitu ya di handphone gitu ya. Nah sekarang itu dari aku melahirkan, bahkan ya pas aku hamil kan memang COVID itu ya, udah nggak pernah lagi nonton bioskop teman-teman. Nonton di bioskop tuh belum pernah lagi. Jadi itu salah satu perubahan ya, sampai hari ini tuh kita belum pernah lagi nonton, meskipun ada film-film yang kayaknya pingin kita tonton. Kemudian gitu ya. Yang kedua, proses berikutnya tuh ke mall atau kemana-mana gitu sekarang udah nggak bisa yang kemauan kita ya, pasti sekarang udah kemauan anak. Kalau ke mall itu suka lari-larian ke sana kemari gitu ya, nggak bisa tenang. Makanya kadang-kadang tuh kalau misalkan kita mau cari udara segar gitu ya udahlah jalan aja, terus makannya tuh lebih baik di kendaraan teman-teman, nggak usah turun lah gitu ya. Itu malah menurut aku lebih nyaman teman-teman. Ya itu salah satunya ya, pokoknya semua itu pasti proses ya. Proses kita lebih legowo sih pada tepatnya ya teman-teman. Oke, alhamdulillah nih udah bersih, udah rapi ya, pokoknya udah inilah ya, udah nggak berserakan gitulah teman-teman. Nah ini aku mau kembalikan lagi ke ruang samping ya teman-teman untuk rak ini. Ya semua itu harus disyukuri ya teman-teman, apalagi aku tuh menanti anak aku ini selama 8 tahun ya. Selama 8 tahun pernikahan akhirnya Allah kasih ya teman-teman. Nah aku tuh juga mau share ya apa aja sih yang aku lakukan sebelum aku hamil ya teman-teman. Jadi aku tuh nggak melakukan promil ya, maksudnya promil ke dokter. Jadi aku tuh promil alami aja gitu ya teman-teman. Nah ini oke, aku tuh selanjutnya aku tuh mandi ya, kemudian aku mau pakai masker karena kalau ada anak aku tuh nggak bisa pakai masker teman-teman. Nah itu salah satunya ya, aku tuh nggak bisa pakai masker di depan anak aku karena dia takut. Nah ini mumpung anak aku tidur aku pakai masker ya, me time ya. Oke, setelah itu aku lanjut aja mau ngejemur ini karpet dapur, kan kemarin kan aku ganti ya, aku mau jemur karena aku baru cuci itu tadi pagi. Oke, selanjutnya aku tuh mau bikin minyak bawang teman-teman, minyak bawang putih. Kemarin-kemarin tuh aku udah pingin banget bikin, terus kemudian ini ada kesempatan aku mau bikin ya. Nah ini tuh memang perdana ya aku bikin minyak bawang putih. Oke lanjut ya, apa sih yang aku lakukan ketika aku mau mendekati hamil ya, apa aja yang aku ingat ya teman-teman. Salah satunya kan ketika itu juga lagi COVID ya, jadi aku tuh lagi rajin-rajinnya minum rimpang-rimpangan teman-teman, kayak minuman jahean, jahe kunyit gitu sama serai, kan rajin ya ketika itu. Jadi ya aku nggak tahu ya apakah itu salah satunya membuat aku hamil. Kemudian yang kedua, aku tuh rajinnya minum kelapa muda sama kelapa hijau teman-teman, nggak setiap hari ya, mungkin seminggu 3 kali gitu ya. Satu kelapa itu minum berdua sama Pak suami ya, pokoknya yang rimpang-rimpangan juga Pak suami minum, kelapa muda kelapa hijau Pak suami juga harus minum ya, jadi nggak hanya di
pihak istri aja ya teman-teman. Terus kemudian yang kulakukan yaitu aku mulai aware yang namanya masa subur ya teman-teman. Aku sampai punya aplikasinya tempo hari itu install tuh, lupa deh namanya apa, pokoknya kalian install aja deh di Play Store, ada ya untuk masa subur ya teman-teman. Jadi lebih memperhatikan itu ya, yang tadinya mungkin nggak memperhatikan. Jadi mungkin kalian yang punya masalah kayak aku gini, bukan masalah ya, itu namanya bukan masalah ya teman-teman. Maksudnya belum punya anak tuh bukan masalah ya teman-teman. Itu semua itu ketentuan Allah ya. Tadi aku salah ngomong. Jadi maksudnya tuh yang punya punya kisah kayak aku gini, mungkin lebih memperhatikan yang namanya masa subur ya teman-teman. Jadi mungkin bisa membantu pakai aplikasi. Terus kemudian harus lebih relax gitu ya, nggak usah memikirkannya negatif-negatif ya, yang positif aja. Terus kemudian lebih mendekatkan diri ya sama Allah gitu ya. Terus kemudian pas ketika kita setelah sholat tuh lebih dikhususkan ya doanya gitu ya teman-teman. Nah ini kesini dulu ya, jadi aku tuh bikin minyak bawang putih ini perdana ya. Jadi ini minyak dulu dimasukin, jadi nggak usah tunggu panas ya minyaknya, karena kan bawang putih ini cepat banget gosong ya. Dan bawang putihnya ini nggak usah terlalu halus juga, jadi agak kasar gitulah, kecil-kecil kasar gitu. Nih kita goreng-goreng gitu sampai dia tuh kecoklatan ya, nggak usah terlalu hitam. Sampai kecoklatan baru kita sisihkan gitu. Kalau perlu kalau perlu dinaikkan dari kompor ya supaya nggak mateng gitu, kemudian dimasukkan ke wadah kaca gitu ya teman-teman. Kalau di suhu ruang itu bisa bertahan sekitar 7 harian gitulah teman-teman, kalau aku baca ya. Kemudian kalau ingin awet lebih lama, dimasukkan aja ke dalam kulkas. Oke, berikutnya Pak suami juga berhenti ngerokok ya. Jadi setelah pas COVID itu Pak suami benar-benar berhenti ngerokok sampai hari ini sih, alhamdulillah. Jadi mungkin itu salah satu faktornya ya teman-teman. Kemudian aku sama Pak suami juga jogging ya teman-teman, setiap Sabtu dan Minggu. Nah ini wadah kaca yang aku beli kemarin ya, yang di IKEA. Nah ini aku kira tuh anti selip, ternyata ini aku taruh di tutupnya gitu loh teman-teman, sebagai penutupnya biar rapat gitu loh. Jadi di video ini nih kita ngobrol santai-santai aja gitu lah teman-teman ya, campur-campur ngobrolannya, karena aku tuh juga bingung ya mau ngomong apa gitu. Nah kemudian aku mau cerita ya, ketika aku tiba-tiba hamil ya teman-teman, kan nggak nyangka ya aku tuh hamil ya teman-teman. Jadi itu pas mau mendekati akhir tahun ya, ini kan Desember ya, aku tuh jadi keingetan kisahku itu. Jadi pas mau mendekati akhir tahun 2020-an, kan anak aku lahir 2021 jadi ya. Pas mau berakhir tahun 2020 itu aku kayak gini, ya udah deh, harapan aku hamil tuh kayaknya pupus ya di tahun 2020 ini aku tuh gitu. Nah pas pertengahan Desember ya, awal-awal Desember gitu lah teman-teman, aku tuh kayak ngerasa lebih sensitif, terus sedikit-sedikit nangis. Nah ini aku tuh di video ini tuh hujan ya teman-teman, jadi sekitar siangan tuh di Bogor hujan teman-teman. Nah ini aku tuh mau lanjut aja, mau unboxing 2 paket ya, kemarin datangnya. Nah ini sambil aku buka paket, aku sambil melanjutin cerita. Jadi aku tuh lebih sensitif, suka nangis, apa-apa nangis, nyetrika sambil nangis, masak sambil nangis, apa-apa aku tuh pikirkan tuh kalau aku ini gak berharga gitu loh teman-teman. Kayak di dunia ini aku tuh gak berharga, aku ini siapa gitu kan, gak ada yang mau memperhatikan aku. Pokoknya gitu-gitulah, lebay gitulah teman-teman, sedikit-sedikit nangis sampai keluar air mata gitu. Sampai akhirnya aku tuh cerita ya sama adik-adik aku tuh kayaknya ngerasa tuh kayak mau mati gitu. Karena aku tuh kayak kayak asam lambung aku tuh kayak kumat gitu teman-teman, kayak gak bisa nafas, sesak nafas, terus aku tuh kayak kehilangan oksigen gitu loh teman-teman. Nah ketika tuh kan lagi COVID ya, jadi aku tuh kayak takut ke rumah sakit. Suami aku tuh ayo kita periksa, aku bilang gak usah deh, nanti takutnya dikirain COVID gitu. Nah ini rak yang aku beli teman-teman, bagus ya, aku tuh seneng banget, imut. Ternyata aku kirain nggak seimut ini teman-teman. Jadi 2 paket ini tuh aku juga beli ya dari komisi aku live kemarin ya teman-teman, yang aku cerita, yang aku sisakan di Shopee Pay aku. Jadi tidak mengganggu uang belanja ya. Jadi ini hasil dari komisi live aku. Alhamdulillah ya bisa aku beli sesuatu dari itu. Oke lanjut ya ceritanya. Terus kemudian katanya adik aku, kebetulan adik aku yang nomor 3 tuh lagi hamil ya, lagi hamil. Terus dia bilang coba di tes pack gitu. Terus kemudian aku males mau tes pack, karena setelah tes pack tuh aku tuh selalu nangis gitu. Nggak selalu nangis, maksudnya selalu sedih karena negatif terus gitu. Terus kan lagi pula kan lagi suami kan ini ya nggak kerja ya, kerja di rumah ya, karena kan lagi WFH ya. Jadi setelah 1 tahun pernikahan aku kan negatif terus. Oh ya nih lanjut ya di video ini, aku juga beli lampu taman ya teman. Nanti aku mau pasang, ntar malam aku videokan ya hasilnya.
Oke, lanjut ya ke ceritanya. Nah, kemudian gimana ya caranya aku beli test pack tanpa sepengetahuan Pak suami ya. Karena kalau misalnya aku tuh nggak mau dua-duanya sedih ya, biar aku aja yang sedih gitu loh kalau misalnya aku negatif gitu loh teman-teman. Nah, kemudian kodarolanya, aku kan cerita sama adik aku tuh hari Rabu ya. Kodarolanya hari Jumat tuh Pak suami tuh mau ketemu sama kliennya pagi-pagi. Jadi akhirnya aku gercep aja beli di Gomart ya teman-teman. Pakai Gomart beli test pack. Jumat pagi terus aku tuh beli 2 test pack ya teman-teman. Nah, kan kalau misalnya mau test pack tuh lebih baik di saat bangun tidur pagi-pagi ya, subuh-subuh gitu. Tapi aku tuh udah nggak sabaran. Akhirnya aku itu test pack pas menjelang duhur, menjelang sholat duhur aku tuh test pack karena memang pas lagi buang air kecil ya. Kemudian ya udahlah aku test pack aja kan, masih ada satu ini gitu kan, aku beli 2 ya. Nanti kalau misalkan ternyata negatif nanti coba lagi pas pagi-pagi. Nah, pas aku mau test pack itu aku udah siap-siap ya, mental segala macam. Kalau misalkan aku negatif nih berarti aku punya penyakit nih dalam tubuhku gitu pas kan. Pas aku test pack ternyata Masya Allah langsung garis 2 teman-teman. Aku tuh ada 2 perasaan ya, yang aku tuh kayak bahagia, terharu. Di satu sisi aku tuh kayak ketakutan gitu. Ketakutan kalau aku tuh nanti takutnya nggak bisa melahirkan gitu. Karena aku tuh takut sama darah, pisau segala macam teman-teman, dan disuntik-suntik gitu aku tuh takutnya minta ampun. Jadi tapi aku tuh kayak tetap bahagia ya, seneng aku akhirnya punya anak. Dan ketika tuh aku langsung berpikir aku tuh bisa membuktikan kalau aku ini bisa hamil gitu. Pastinya karena kan sebelum pas aku nanti 8 tahun tuh pasti banyak ya yang negatif-negatif tuh banyak ya. Tapi aku tuh nggak pernah yang namanya memasukkan ke dalam hati ya, nggak pernah yang namanya kok gitu ya, kok julid ya segala macam. Aku menganggap semuanya itu kayak sebuah perhatian aja ke aku gitu teman-teman. Meskipun ada kalanya tuh kayak ini ya, mikir kenapa kok sampai tega gitu ya, misalkan berkata-kata yang kurang pantas gitu ya teman-teman. Dan ternyata aku tuh sudah hamil dari bulan Oktober 2020 karena aku tuh baru ketahuan tuh di bulan Desember ya. Oke, ini rak putihnya aku taruh sini ya biar lebih rapi aja. Nah, menurut kalian gimana nih? Lebih mudah ditemukan sih kalau misalkan pas aku buka laci ini ya. Oke, lanjut ya ceritanya. Jadi setelah aku tahu aku positif, aku tuh diem dulu teman-teman, nggak mau ngomong sama pas suami aku karena aku tuh takut salah ya. Kalau salah misalkan ternyata aku nggak bener-bener hamil, nanti malah kecewa berat ya. Jadi aku tuh diem-diem dulu merahasiakan. Dan pas ketika Pak suami pulang pun malam-malam aku tuh diem aja teman-teman. Nah, nih minyak bawang putihnya udah dingin, nih makanya aku mau tutup, aku mau simpan ke dalam kulkas ya teman-teman karena biar tahan lama ya. Oke, lanjut ya ceritanya. Terus kemudian kan aku punya test pack lagi berikutnya ya. Terus aku tuh sampai pasang alarm biar aku tuh bangunnya tuh lebih awal dari Pak suami. Karena kan itu hari Sabtu ya pas aku mau test pack ya. Karena kan test pack yang pertama Jumat. Nah, pas hari Sabtu itu Pak suami tuh mau ketemu klien lagi ya pagi-pagi. Nah, pas aku test pack berikutnya, aku tuh juga harus siapkan mental ya, takutnya salah yang kemarin. Ternyata memang bener-bener aku tuh hamil teman-teman, garis 2. Terus aku tuh bilang sama Pak suami, kayaknya kita harus ke rumah sakit gitu kan. Kata Pak suami, ayo, dikirain kan aku memang lagi sakit ya. Jadi akhirnya aku mau ke rumah sakit. Tapi aku maunya ke dokter kandungan gitu. Terus kata Pak suami, ngapain ke dokter kandungan? Iya, aku ternyata sekarang tuh garis 2. Jadi bener-bener apa ya, sebelumnya tuh aku tuh punya harapan kalau misalkan nanti aku hamil, aku tuh pingin aku videokan, maksudnya aku videokan gitulah. Ternyata pas hari hanya tuh aku nggak videokan sama sekali teman-teman. Momen itu nggak aku videokan sama sekali. Pokoknya biasa-biasa aja lah momennya, nggak sesuai apa yang aku inginkan ya. Ketika aku tuh nanti kalau misalkan aku hamil, aku mau ada momen khusus gitu. Ternyata biasa-biasa aja sih, aku cuma bilang aku tuh garis 2 gitu. Emang kalau garis 2 tuh hamil, dia tuh juga bingung gitu. Iya, yang ya udah akhirnya dia ketemu klien dulu, terus aku bilang beliin lagi ya test pack gitu, test pack yang agak mahalan karena kemarin tuh aku beli test pack yang ini loh, yang apa sih, yang mereknya apa gitu loh, yang harganya lebih terjangkau gitu ya, karena kan aku nggak mau beli yang mahal-mahal waktu itu. Terus ini aku bilang beli yang agak ini yang sensitif kalau nggak salah, terus mungkin lebih akurat gitu. Oh, yang pertama itu aku merek akurat deh kalau nggak salah teman-teman. Terus kemudian aku beli sensitif. Terus alhamdulillah tes yang ketiga tuh masih garis 2. Jadi aku tuh udah yakin gitu ya kalau aku tuh hamil teman-teman, Masya Allah. Kemudian kita langsung sorenya tuh ke dokter kandungan. Itu pun kita belum kasih tahu keluarga ya, masih aku sama Pak suami yang tahu. Terus pas tes di cek di rumah sakit ke dokter
dokter kandungan, terus pas dicek itu belum kelihatan. Nah itu aku tuh kayak down gitu ya. Katanya dokternya sih ini hamil, cuman belum kelihatan janinnya gitu, karena belum melebar atau apa gitu ya, istilah masih kecil, masih 1 bulan 2 bulan, mungkin tunggu ya bulan depan. Nah itu aku tuh kayak ini beneran hamil apa enggak sih gitu kan. Ya alhamdulillah aku hamil ya teman-teman akhirnya gitu. Terus pokoknya gitulah, kurang lebih ya dramanya pas aku tahu aku hamil. Pokoknya tuh seneng banget ya. Nah ini anak aku sudah bangun ya, jadi bisa ikut ke teras. Buat teman-teman yang lagi ngejar garis 2, aku doain semoga segera ya dikasih keturunan yang soleh-soleha. Pokoknya sabar aja, nikmati hidup gitu ya teman-teman. Pokoknya selama kalian sehat, Pak suami juga sehat, insya Allah ya, kalau sudah waktunya bakal datang gitu ya teman-teman. Pokoknya di saat yang tepat pasti Allah akan kasih. Pokoknya rencana Allah tuh pasti lebih baik ya daripada rencana kita. Kemarin pun pas aku berdoa pun gak pernah memaksa ya kepada Allah, jadi aku serahkan aja sama Allah gitu. Oke, nih aku lagi melekatkan lampu karena kan aku tadinya kan aku sebetulnya sudah punya lampu ini, tapi baru seminggu itu udah gak nyala. Kemudian akhirnya nih aku beli lagi ya. Setelah berbulan-bulan aku beli lagi, mudah-mudahan sih nyala teman-teman. Oke, sebetulnya sampai sini dulu aja videonya, panjang lebar ceritanya, dan mohon maaf ya kalau misalkan ada kata-kata yang kurang berkenan, nggak ada unsur pamer atau ria, pokoknya saling sharing aja teman-teman, sekedar sharing. Dan ini karena waktunya nggak panjang, jadi mungkin gak semuanya bisa diceritakan di video ini ya teman-teman. Yang mau sama dengan yang tadi aku unboxing, nanti aku bisa sematkan di kolom deskripsi aku ya teman-teman. Pokoknya terima kasih buat teman-teman semua yang sudah nonton videonya dari awal sampai di menit yang kesekian. Pokoknya semoga bisa menghibur dan menemani hari-hari kalian. Ini ya, lampunya nyala ya pas malam hari. Oke, itu seperti ini ya lampunya. Oke, sampai sini dulu ya, terima kasih. Akhir kata, wassalamualaikum, dadah.